Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi pada kami. Pada kesempatan hari ini, anak-anakku, kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, ini adalah materi kelas 10 semester 2. Tapi sebelumnya, kita harus selalu ingat, ya, selalu bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nyata-nyatanya pada hari ini, saya pribadi bisa menyampaikan materi ini ya di hadapan Anda semuanya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun, harapan kami anak-anakku juga dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja anak-anakku, kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Apa saja sih yang akan kita pelajari di materi ini? Ya, kita akan belajar tentang apa itu larutan elektrolit. Nah, kemudian larutan elektrolit itu ada dua macam. Yang pertama larutan elektrolit kuat, itu apa sih? Dan contohnya apa saja? Larutan elektrolit lemah itu apa sih? Dan contohnya apa saja? Kemudian larutan non elektrolit dan contohnya apa saja? Kemudian jenis senyawa elektrolit itu termasuk apa? Anda sudah mengenal tentang ada senyawa ion, ada senyawa kovalen polar, kovalen non polar. Kemudian kita akan pelajari juga jenis senyawa non elektrolit itu termasuk apa saja sih? Yang terakhir kita akan belajar tentang perbedaan senyawa ion, senyawa kovalen polar dan kovalen non polar tentunya dalam hal daya hantar listriknya. Ya, terhadap daya hantar listriknya. Untuk menyingkat waktu anakku, kita akan mulai materi yang pertama adalah larutan elektrolit. Ini memang saya simpelkan, jadi langsung saja. Apa sih larutan elektrolit itu? Yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi misalkan ada berita di koran atau di televisi, Anda bisa pernah melihat di televisi misalkan saja kena sengatan listrik jebakan tikus yang dia pasang sendiri yang menggunakan arus listrik. Ya, itu contoh. Ya, itu karena bisa jadi karena medianya di tanah itu adalah banyak mengandung air. Airnya adalah jenis yang menghantarkan listrik, bukan air murni ya tentunya. Bisa ada kandungan yang bisa menjadikan penghantar listrik. Kemudian menyetrum ikan sama itu ya. Jadi mencari ikan itu dengan menggunakan alat setrum ikan pakai aki dan sebagainya itu. Kalau arusnya besar, secara tidak sengaja kamu bisa masuk ke kolamnya atau terpleset dan sebagainya bisa kesetrum, bisa juga meninggal. Karena air itu nanti berarti termasuk larutan elektrolit, tentunya dalam tanda kutip jenis air. Ya. Kemudian larutan elektrolit itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat. Apa sih larutan elektrolit kuat? Itu larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listriknya kuat, penghantar listriknya bagus, ya, daya hantar listriknya kuat. Contohnya apa saja? Ada saya bedakan menjadi tiga yang kataku. Yang pertama adalah contoh senyawa yang berupa senyawa asam. Ya. Asam. Ini ada contohnya HCl, asam klorida, H2SO4, asam sulfat, HNO3, asam nitrat, dan HI, asam iodida. Dan lainnya Anda bisa mencari di referensi di buku-bukunya, ya, internet banyak. Ya, itu. Ini yang merupakan contoh yang termasuk asam. Yang berikutnya adalah yang termasuk basa. Nah, ini Anda mengenalkan istilah asam dan basa. Sebenarnya senyawa asam dan basa ini akan kita pelajari khusus di materi kelas 11 anak-anakku. Nanti ada ya asam basa, teori asam basa ada, kemudian tentang pH asam, pH basa dan sebagainya. Ini sebenarnya khusus materi kelas 11. Tapi kita akan ngisi gitu ya dalam pembahasan larutan elektrolit ini
Yaitu jenis-jenis yang termasuk larutan elektrolit itu ada yang berupa asam, ada yang berupa basa. Asam ciri khasnya apa, Anakku? Ada H-nya itu, ada HCl, H2SO4, HNO3 ini isi H. Basa kalau Anda perhatikan ciri khasnya ada apanya ini? OH, 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 OH. Inilah ciri khas basa salah satunya. Ya. Jadi ini natrium hidroksida. Yang berbicara hidroksida ya OH-nya ini. Kalium hidroksida, kalsium hidroksida, barium hidroksida. Ini contoh basa. Berikutnya adalah contoh yang berupa garam. Nah, Anda perhatikan. NaCl, natrium klorida, K2SO4, kalium sulfat, NaNO3, natrium nitrat. Oh, mohon maaf, yang HI-nya salah. Ya, HI-nya salah ya. Ini contoh asam tadi, mohon maaf. Anda perhatikan kalau garam itu ada NaCl, Na itu punya basa tadi, Cl-nya punya asam. Nah, berarti sebenarnya garam itu bisa kamu simpulkan bahwa bisa dibentuk dari asam dan basa. NaCl ini. Ciri khasnya asam, H, Cl-nya bisa dikatakan sisa asam. Ciri khasnya basa, OH, Na-nya sisa basa. Berarti kalau sisa basa dengan sisa asam membentuk garam. Ini contoh kita menyimpulkan dari kejadian ini. Ya, ada sisa asamnya Cl, ada sisa basanya Na. Na dengan Cl bergabung jadi NaCl, ternyata membentuk garam. Jadi asam basa itu pasti hasilnya garam. Asam plus basa pasti hasilnya suatu garam. Sama halnya dengan ini. K itu sisa basa dari KOH. SO4 itu sisa asam dari H2SO4. Maka membentuk garam K2SO4. Kalium sulfat. Ini garam. Kok kenapa kok tidak KSO4, kok K2SO4? Nah, nanti akan lebih detailnya lagi pembahasannya di persamaan reaksi anak-anak. Ya, persamaan reaksi. Kok bisa K2SO4 ya, kok tidak KSO4 ya? Nah, itu detailnya di sana. Itu ya anak-anakku. Jadi garam itu bisa dibentuk dari sisa asam dan sisa basa. Jadi garam itu juga merupakan larutan elektrolit di sini contohnya. Ini tadi contoh yang saya anulir ya anak-anakku. Dan terlanjur kita buat video ini. Itulah contoh larutan elektrolit kuat. Paham ya? Elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang pertama adalah jenis larutan elektrolit kuat, berarti daya hantar listriknya kuat. Contohnya ada yang berupa asam, basa, garam. Tuh, ya. Asam, basa, garam. Ini contohnya. Berikutnya adalah larutan elektrolit lemah. Ya. Apa sih? Ya kalau yang elektrolit kuat itu daya hantar listriknya bagus, berarti ya ini daya hantar listriknya juga lemah. Ya, larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik lemah. Terus contohnya apa saja? Ada yang berupa asam CH3COH, asam asetat, asam cuka, asam etanoat. Ini nama ada 3. Kalau asam cuka Anda sering mendengar ya untuk bakso dan sebagainya itu. Ya, ini CH3COH. Kok seperti basa Pak ada OH-nya? Tidak. Ini nanti putusnya di ini. CH3COO min. Ya, hanya sendiri lepas H+. Karena asam itu terbentuk dari H+ dan sisa asam tadi. Ini teorinya Arrhenius ya, teorinya Arrhenius. Ada ion H+-nya, ada sisa asam tadi. HCN, asam sianida. HCOH, asam format atau asam metanoat atau asam semut. Kalau ini tadi asam etanoat, ini asam metanoat. Asam format bisa juga, asam semut juga bisa. Asam semut itu kenapa ada pada semut memang kandungannya. Ini HNO2, asam nitrit. Kalau tadi NO3 nitrat masuk yang kuat, kalau nitrit masuk yang lemah. Ini. Ya. Asam asetat, asam sianida, asam format, asam nitrit. Ini contoh asam yang lemah. Contoh basa yang lemah adalah NH4OH, ini yang sering dipakai contoh. NH4OH itu adalah contoh basa yang termasuk elektrolit lemah. Larutan elektrolit
dapat berupa apa saja. Jadi kalau ditinjau dari ikatannya senyawa ion, ya, senyawa ion. Contohnya NaCl, KCl, NO3 dua kali, KOH dan lain-lain. Ya, jadi ingat, kamu sudah pernah membahas tentang ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi dan sebagainya. Ya, jadi larutan elektrolit ditinjau dari ikatannya, itu bisa berupa senyawa ion. Contohnya NaCl, KCl, jenis-jenis garam ini ya, jenis-jenis garam. Bisa juga jenis basa, ya, jenis basa, garam dan basa. Kemudian bisa juga senyawa kovalen polar. Tadi asam asetat, asam sianida, asam format, NO2. Ini adalah contoh-contoh senyawa kovalen polar. Jadi larutan elektrolit itu ditinjau dari ikatannya, ada yang berupa senyawa ion, ada yang berupa senyawa kovalen polar. Saya ulangi, ditinjau dari ikatannya. Larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Ini contoh senyawa-senyawa ion, itu umumnya berupa garam dan basa. Ini garam, contoh garam. Ini contoh basanya. Kalau senyawa kovalen polar umumnya berupa basa. Kemudian anakku. Kemudian, nih, mengapa larutan elektrolit menghantarkan arus listrik? Ini yang harus kita tahu. Ya. Tentunya arus listrik itu, kalau Anda pernah menerima di ilmu fisika, mungkin di SMP juga sudah, sebenarnya apa sih arus listrik itu? Itu sebenarnya adalah aliran elektron. Aliran elektron. Jadi ada arusnya, ada arus listrik ini. Oh, itu sebenarnya ada aliran elektronnya. Ada aliran elektronnya. Nah, sekarang mengapa larutan elektron bisa menghantarkan arus listrik? Berarti dia bisa menghantarkan elektron. Tentunya karena dia mengandung partikel yang bermuatan listrik, yaitu ion namanya. Partikel-partikel yang bermuatan listrik. Yaitu karena larutan elektrolit mengandung ion-ion. Ionnya pada dan ada syaratnya, ion-ion yang bebas bergerak. Yang bebas bergerak. Jadi, maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak bebas bergerak, ya nggak bisa mengatakan arus listrik, kan? Nggak bisa. Syaratnya dia bisa bebas bergerak. Saya ulangi, karena larutan elektrolit mengandung ion-ion yang bebas bergerak. Terus, kalau larutan elektrolit itu mengandung ion-ion yang bebas bergerak, dari mana ion tersebut? Ya, tentunya dari hasil reaksi ionisasi senyawa elektrolit dalam larutan itu. Yang namanya larutan itu, misalkan tadi disebutkan contohnya larutan NaCl. Maksudnya apa toh? NaCl yang sudah dilarutkan dalam larut, umumnya pelarutnya adalah air. Jadi kalau ada gelas air, kamu masuki garam dapur, kamu aduk, itu namanya larutan garam dapur atau larutan NaCl. Itu, ya, itu contoh sederhana seperti itu. Nah, dari manakah ion tersebut? Yaitu dari hasil reaksi ionisasi senyawa elektrolit. Contoh sekarang, kita akan belajar menuliskan reaksi ionisasi senyawa elektrolit. Ini nanti juga akan lebih detailnya dibahas pada saat kita membahas tentang persamaan reaksi. Ini nyuplik dulu ya, anakku, nyuplik dulu. Misalkan ini, HNO3 aqua. Nah, ini kan contoh asam yang merupakan elektrolit kuat ya, anakku. HNO3 aqua. Hasil ionisasi bagaimana ya? Kita pisahkan menjadi ion. Terdiri dari ion positif dan ion negatif. HNO3 tadi ada terdiri dari H, ciri khas asalnya, H+, ya, sisanya adalah NO3, H+, dan NO3-. Ciri khasnya adalah H itu selalu positif satu, ya, H+1. Kalau ini
sebenarnya juga bisa dihafalkan, tapi kalau tidak bisa dihafalkan, dari rumus ini kita bisa tahu, kalau hanya +1 pasti NO3-nya -1. Harus imbang ini muatannya. Ya, kalau ini +1 ini harus -1. Tapi juga bisa dihafalkan juga. Ya, pada saat membahas persamaan reaksi, kamu disuruh memang menghafalkan muatan-muatan sisa asam. Sulfat berapa min, nitrat berapa min, nitrit berapa min, karbonat berapa min, dan sebagainya itu. Itu memang harus hafal untuk bisa lebih memperlancarnya. Ini jangan ulangi. HNO3 pisahnya di sini ya, hanya pisah. H+ pasti. Aqua itu maksudnya adalah dia dalam kondisi larutan, terlarut dalam pelarut. Biasanya adalah pelarutnya adalah air. H+ aqua plus sisa asamnya ini tadi saya katakan sisa asamnya adalah NO3 -1. Menyesuaikan ini +1 ini -1. Nah, ini loh yang akan menghantarkan listrik. Ya. Dan dia bisa bebas bergerak, mengapa? Karena dalam air, ya, dia bisa kemana-mana itu, bisa kemana-mana itu. Ini bedanya. Kemudian contoh berikutnya adalah BaOH 2 kali, ini contoh yang berupa basah. Ini contoh yang berupa asam, ini yang basah. Bagaimana nih? Ya ini Ba, terus ada OH min. Kalau OH itu selalu -1. Ba plus 2 plus 2 OH min. Ini Anda perhatikan caranya, walaupun nanti kita lebih detail lagi juga membahas tentang persamaan reaksi ini. Pisahnya Anda perhatikan. Ba2 plus. Kenapa kok tidak 1 plus? Dia golongan 2A. Anda sudah belajar tentang golongan 2A kan? Nah, apa saja dia membentuk ion positif 2 pasti. Ya, kalau golongan 2 itu pasti membentuknya +2 anakku. Nggak mungkin +1. Dalam membentuk senyawa, Ba golongan 2A pasti membentuk ion +2. Ini ya, +2. Terus ada OH min. OH itu selalu -1. OH min selalu -1. Kok ada 2? Nah, ini jumlahnya 2. Ini ada 2. Maka ditulis di depan. Jangan OH min terus ini dikurangi 2 seperti ini, enggak. Kalau sudah membentuk ionisasi, angka ini menjadi angka yang namanya angka koefisien. Ini pun juga akan kita pelajari di saat persamaan reaksi ya. Ini nyuplai saja. Jadi 2 OH min. Ini 2 OH min. Ba2 plus, aqua plus 2 OH min. Saya ulangi, OH selalu -1. Ya. Kalau Ba selalu +2 karena dia golongan 2. Misalkan kamu lupa, oh Ba itu golongan 2 atau misalkan nggak tahu muatannya ini, bisa menyesuaikan ini. Karena OH itu selalu -1, jumlahnya 2, berarti kan 2 min. Nah, ini 2 min. Maka Ba-nya pasti +2. Misalkan itu lupa. Ya. Karena ini muatan plus minnya harus sama ini. Seperti ini tadi, -1 plus 1. Ini -2, ini juga harus +2. Gitu. Karena ini harus 0. Ya, harus 0. Contoh berikutnya tentunya contoh yang garam tentunya ya. Ini garam ini gabungan dari basa dan asam ini. BaCl2. Pisahnya ya di Ba ini ya. Bukan B-nya. B terus ACl bukan. Ini unsurnya kan Ba dan Cl. Pisahnya di Ba. Ba plus 2 tadi ya. Plus. Sekarang bagaimana ini kalau Cl? Cl2 nulisnya. Apakah Cl2? Tidak. 2-nya masuk ke sana. Ya. 2 Cl min 1. Kok -1 tahunya dari mana? Pertama, kamu bisa paham bahwa dia adalah golongan 7A. 7A dalam keadaan bebas sendirian membentuk ion pasti -1 ini. Ya, ion halida pasti -1. Ion Cl min, F min, Br min, ya, membentuk ion -1. 2 Cl min, 2-nya dari ini. Maka Anda perhatikan sama nanti muatan positif negatifnya. +2 ini berapa? Ya -2, 2 kali -1. Ini contoh teknik ionisasinya. Ya, walaupun nanti akan lebih detail lagi kita bahas. Tapi sebenarnya ini adalah kita akan menggambarkan bahwa larutan elektrolit itu mengandung ion yang bebas bergerak. Ionnya adalah ada H+, NO3-, Ba2+, 2OH-, Ba2+, 2Cl- terlarut dalam air. Maka dia bisa bebas bergerak karena terlarut dalam air. Itu. Inilah yang mengantarkan arus listrik. Ini ya anak-anakku yang mengatakan arus listrik sebenarnya. Apakah perbedaan antara elektrolit kuat dan lemah? Nah, ini sekarang kita akan belajar. Apakah perbedaan antara elektrolit kuat dan lemah? Berarti kan anak-anakku, ini yang elektrolit kuat.
Dari jumlah ion-ion yang dihasilkan dari reaksi ionisasinya tentunya. Ya. Jadi kalau ion yang dihasilkan itu banyak, ya kuat ya. Kalau yang dihasilkan itu adalah sedikit, ya lemah. Jadi itu yang membedakan perbedaan elektrolit kuat dan lemah. Kandungan ionnya yang dihasilkan dari reaksi ionisasi dengan jumlah yang sama. Jadi senyawa elektrolit dilarutkan dalam air dengan jumlah yang sama, oh ternyata jumlah ion yang dihasilkan berbeda. Yang banyak itulah yang kuat, yang sedikit adalah yang lemah. Contoh seperti ini. Yang kuat, ya, yang kuat. Ini apa ini? Nah. Nah. Contohnya HNO3. Nah, ionisasinya macam ini tadi ya, kita buatnya. HNO3 itu terionisasi macam ini. Nah, ini juga nyupling lagi anak-anakku. Mula-mula kamu mempunyai 0,2 mol. Mol itu apa ya? Nah, ini gampang nih aja. Mol itu satuan jumlah anak-anakku. Kalau kamu di kehidupan sehari-hari mengenal 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin. Nah, 1 lusin itu kan jumlahnya 12 anak-anak. Ya. Nah, jadi 1 lusin itu 12, kalau 2 lusin ya 24. Gitu ya. Sama, mol itu adalah satuan jumlah. 1 mol, 2 mol, 0,2 mol. Cuma nanti kalau 1 mol itu katanya dengan angka besar, kita akan belajar di materi berikutnya. Tidak akan saya bahas di sini. Ini hanya menyuplai juga. Ya. Mula-mula kamu mempunyai 0,2 mol. Saya ulangi ya, mol itu satuan jumlah, 0,2 mol. HNO3 aqua. Tentunya dalam air dia terionisasi. Ya. Yang terionisasi 0,2 mol. Maka di sini juga 0,2 mol. Dari mana ini? Kita pilih 0,2 mol ini loh. Ini 1 banding 1. Ini angka depannya ini penting nih. Kalau tidak ada angkanya, artinya satuan. 1, ini 1. Berarti ini berapa ini? Ini juga 1 ini. Jadi 1 banding 1 banding 1. Maka kalau yang terionisasi itu sebesar 0,2 mol, maka Hz-nya juga 0,2 mol. Nah, NO3-nya ya sama 0,2 mol. Karena tadi 1 banding 1 banding 1. Nah, ini 0,2, ini yang 0,2, ini yang 0,2. Ini yang terionisasi. Terus, pada akhirnya sih bagaimana? Kalau mula-mulanya 0,2 mol yang terionisasi 0,2 mol, ya terakhirnya habis. Nonton? Mula-mulanya sekian, yang terionisasi sekian, habis. Kalau ini mula-mula belum ada, hasil ionisasinya 0,2 mol, akhirnya ya ada 0,2 mol. Ini hasil ionisasinya kan, hasil ionisasinya ini. Sama juga dengan NO3-nya. Mula-mula belum ada, hasil ionisasinya 0,2 mol, terakhirnya bagaimana? Ya 0,2 mol. Jadi, kalau Anda memiliki larutan elektrolit dalam gelas begitu, sebesar 0,2 mol, 0,2 mol, di dalam gelas itu sebenarnya HNO3-nya nggak ada. Yang ada apa? Ion H+ sebanyak 0,2 mol, NO3- sebanyak 0,2 mol. Mengapa? Karena HNO3-nya semuanya terionisasi. Semuanya terionisasi. Itulah elektrolit kuat. Jadi semua zatnya terionisasi. Jadi salah satu ciri khasnya itu. Ya. Jadi hampir semuanya atau semuanya. Ya. Jadi karena kalau misalkan terionisasi 90% itu juga dikatakan kuat masalahnya. Ya. Ini kan, jadi semuanya terionisasi. Nah, gambarannya macam ini. Kita akan bisa menghitung derajat ionisasinya. Ya. Jadi semua terionisasi atau tidak itu bisa kita buktikan dengan menghitung derajat ionisasinya. Atau alfa namanya. Jadi alfa ini untuk mengukur seberapa besar sih yang terionisasi. Rumusnya ini. Jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Ya. Ini. Jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Jumlah mol yang terionisasi berapa? Ini. Yang terionisasi. Jangan yang ini loh ya. Yang ini. Yang ini. Ini dibagi jumlah mol zat mula-mula. Dibagi yang ini juga. Berapa besarnya? Ya 0,2 dibagi 0,2.
0,2 dibagi 0,2. Nah, ini 0,2. Hasilnya berapa? Ya tentunya 1. Nah, ciri khas terionisasi sempurna atau semuanya terionisasi itu jika alfa sama dengan 1. Itulah ciri khas terionisasi sempurna. Itu yang merupakan elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Alfanya sama dengan 1. Kadang limit 1, mendekati 1,9 itu juga kuat. Nah, gambarannya kalau kita mempunyai HNO3 0,2 molar dan sebagainya, ini gambarkan. Nah, ini tadi misalkan isinya tadi 0,2 mol HNO3. Sebenarnya di dalam ini ada apa saja sih? Di dalam ini ada apa saja sebenarnya? Nah, perhatikan, ini ada apa ya? Jadi saya ulangi, HNO3, kalau kita miliki HNO3, di dalamnya ini ada apa saja? H plusnya tadi dikatakan ada 0,2 mol. Ya, H plusnya 0,2. Terus ada apa lagi? NO3 min-nya ada 0,2 mol. Nah, HNO3-nya kemana? Sudah nggak ada. Di dalam larutan ini hanya ada H plusnya 0,2 mol, NO3 aqua 0,2 mol. Ini terlarut dalam air. Ya. Ini medianya air ini. Nah, ion-ion inilah yang bebas bergerak nanti. Nah, itulah yang bisa menghantarkan listrik. Bebas bergerak dalam media air ini. Nih, jadi senyawa elektrolit kuat dalam air terionisasi sempurna. Tadi sudah saya katakan. Alfa sama dengan 1. HNO3 aqua menjadi H plus dan NO3 min. Ya, HNO3 menjadi H plus dan NO3 min. Terionisasi sempurna. Ya, alfa sama dengan 1. Jadi ini sudah nggak ada lagi di sini ya. Adanya ya ini sama ini. Itu anakku tentang elektrolit kuat. Kita akan belajar kemudian tentang elektrolit lemah. Ini apa ya, anak? Kok bisa macam ini? Bentar. Sebentar, ini saya lanjutkan lagi anak-anakku. Sebentar. Kita akan lanjutkan tentang elektrolit lemah. Ya. Contohnya adalah tadi NH4OH aqua. Ionisasinya NH4 plus dan OH min anak-anakku. Jadi pisahnya di sini. Ya, ini beda, ada kandungan. Kenapa kok ini tanda panahnya 2 ini? Nah, ini. Jadi contoh elektron lemahnya ini ionisasinya. Nah, seperti tadi, kalau kita punya mula-mula 0,2 mol, terionisasinya contohnya adalah misalkan 0,02 mol. Ini hanya contoh ini angka ini. Dari saya ini anak-anakku. Untuk menggambarkan saja. Kalau di sini berapa ya? 1:1 sama. Jadi angka 0,02 saya ulangi dari saya. Ini untuk membuktikan untuk penghitungan, oh ini loh yang lemah begitu maksudnya ya. Jadi kamu terima saja. Jadi angka kenapa 0,02 mol ini yang membuat saya. Mula-mula misalkan saya mempunyai 0,2 mol, yang terionisasi hanya 0,02 mol. Kenapa kok hanya 0,02 mol? Kan kita arahkan contoh ini adalah lemah. Maka di sini adalah ya sama ini 1:1 ya. Maka 0,02 mol juga. Nah, OH-nya ya sama 0,02 mol. Perbandingannya sama saja koefisiennya 1:1:1. Maka ini. Terus pada akhirnya bagaimana? Ya ini, karena mula-mulanya 0,2 mol, terionisasinya 0,02 mol, maka pada akhirnya masih ada sisa 0,2 mol dikurangi 0,02, hasilnya 0,18. NH4+ mula-mula belum ada terbentuk sekian, maka ya ini ada sekian. Ini OH juga sama, mula-mula belum ada terbentuk sekian, maka 0,02 mol. Maka alfanya bisa kita hitung ini alfanya ini. Nah, mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula. 0,02 ya, dibagi 0,2. Hasilnya 0,1.
Jadi ciri khasnya elektrolit lemah kalau kita hitung alfanya tidak sampai 1, bahkan kecil. Ya, itulah salah satu ciri khasnya elektrolit lemah. Karena dia tidak terionisasi sempurna, ya, tidak terionisasi sempurna. Artinya apa? Dalam larutan misalkan kamu punya gelas NH4OH 0,2 mol mula-mula tadi, kalau kondisinya ini ya, berarti di dalamnya masih ada NH4OH-nya yang belum terionisasi, ada NH4 plus-nya, ada OH-nya sebesar ini. Berarti jumlah ionnya lebih sedikit daripada yang tadi. Kalau tadi kan sama dengan ini, 0,2, 0,2. Ini kan hanya 0,02. Ini yang membuat dia lemah. Karena kandungan ionnya lebih sedikit dengan jumlah mula-mula yang sama. Ya, dengan jumlah mula-mula yang sama, tapi hasil ionisasinya sedikit, ini yang membuat dia lemah. Itu. Ciri khasnya apa? Kalau tadi 1 yang kuat, kalau yang lemah